Selamat datang di channel saya. Terima kasih telah menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Serat Dharma Gandul. Tapi sebelum itu, jika belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel saya ini. Baik, kita mulai pembahasannya. Sebuah serat atau buku yang mengulas suatu ajaran, bahasanya baku. Sedangkan Dharma Gandul itu lain, di mana biasanya ajaran Jawa lebih mementingkan olah batin dan membangkitkan rasa spiritual, bukan mengurusi perbandingan antar agama. Bahkan ada kesan fobia atas perkembangan agama tertentu di Jawa, padahal adanya agama itu takdir alam. Tapi tidak masalah, dan kita tidak memaksa pemahaman saudara kita yang menganggap Dharma Gandul adalah sebuah kitab yang berisi ajaran kebatinan Jawa. Saya akan memaparkan persepsi kejanggalan dari Serat Dharma Gandul ini. Yang pertama, entah karena bakal menuai kontroversi, sang penulis Dharma Gandul tidak menjelaskan secara detail siapa dirinya. Dan anehnya, beberapa referensi menjelaskan beberapa tulisan Dharma Gandul berasal dari Babad Kediri yang dibuat pada tahun 1832 Masehi. Bahkan jelas-jelas kutukan Sabdo Palon berasal dari ulasan jangka Sabdo Palon yang ada di Babad Kediri. Babad Kediri ditulis oleh seorang dalang yang berisi percakapan antara seorang medium dengan makhluk halus bernama Butolojoyo, yang merupakan kenalan sang dalang, untuk menceritakan asal-usul kerajaan Kediri. Kemudian yang kedua, karena tidak jelas siapa penulisnya, juga terjadi kerancuan dalam menceritakan setting cerita kerajaan Majapahit, di mana raja-raja Majapahit yang diceritakan ditulis dengan tulisan angka Romawi di belakang nama, padahal dalam silsilah kerajaan Majapahit tidak dikenal yang namanya Brawijaya 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan sejarah mengenal raja-raja Majapahit dengan nama abisikannya, seperti Wikramawardhana, Wirabumi, Kertabumi, dan lain sebagainya. Ini juga menunjukkan bahwa penulis Dharma Gandul tidak mengerti dengan jelas silsilah kerajaan Majapahit. Padahal beberapa prasasti dan kitab-kitab yang ditulis era Majapahit sudah jelas mencatatnya. Kemudian cerita Raden Fata yang durhaka mengkudeta sang ayah, yaitu Prabu Brawijaya V, bahkan membuat bingung ahli sejarah, karena Raden Fata bukan putra Brawijaya V, Raja Majapahit era akhir. Hubungan keduanya bahkan bisa disebut sepupu, atau ada yang bilang antara paman dan keponakan. Ini juga ditengarai nyambung dengan cerita durhaka anak dan bapak diambil dari Alkitab Perjanjian Lama yang menjadi dasar rujukan oleh Kristen dan Yahudi. Misalnya kisah mengenai putra Nabi Daud yang disebut akan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan ayahnya. Kudeta tersebut gagal dan sang anak mati tersangkut di pohon. Nah, penulis Dharma Gandul sangat mempromosikan agama Nasrani dengan menulis negatif agama Islam. Nah, setelah itu banyak juga kejanggalan-kejanggalan lainnya. Dan intinya, dari penulis Dharma Gandul tidak jelas namanya ini, tidak menguasai sejarah, menulis silsilah raja dengan angka 1, 2, 3, sampai 5, kemudian plagiat dari Babad Kediri, menulis cuplikan dari kitab Perjanjian Lama, dan mempromosikan ajaran Nasrani dengan menulis negatif ajaran Islam, membenturkannya dengan ajaran asli Jawa. Maka disimpulkan bahwa penulis berasal dari era penjajahan Belanda, di mana raja-raja Jawa ketika itu sangat umum disebut dengan gelar angka seperti Amangkurat 1, 2, 3, Pakubuwono 1, 2, 3, dan seterusnya. Penulis bisa jadi sastrawan pesanan Belanda yang bermisikan Divide et Impera antar pemeluk agama di Jawa, dan tidak lupa mempromosikan agama sang kolonial Belanda yang datang ke negeri ini dengan moto God, Glory, dan Gospel. Silakan disanggah persepsi saya terhadap isi Dharma Gandul ini, dan maaf tidak ada maksud menyudutkan agama tertentu, tapi itulah yang ditulis oleh Serat yang membandingkan antar agama ini dan banyak kejanggalan lainnya. Karena setahu saya sendiri, ajaran asli Jawa tidak mementingkan warna pakaian agama pemeluknya, karena agama adalah wahana menata tata kehidupan spirit manusianya, sedangkan ajaran Jawa jauh lebih dalam ke tingkat kesejatian penganutnya untuk menemukan sangkan paraning dunia.
Demikian penjelasan atau pemaaf dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan terima kasih.